You have done your best, you have prepared every single detail for this thing, tapi ujung-ujungnya buyar karena ada kejadian luar biasa atau karena ada pihak lain yang decide to do something else, yang akhirnya nggak terjadi. Bismillah. Terus dia 3, 2, 1. Iya kan, jadi cue-nya. Boleh jadi stage manager. Oke, 3, 2, 1. Take one, perempuan gagal. Yay. Afu, apa kabar? Baik, Mayu. Boleh kenalin dong, siapakah dirimu? Siapakah Yeah. diriku? Saya adalah Afu. Terus apa? Lagi ngapain sekarang? Sekarang sibuknya sebenarnya jadi researcher di beberapa project lah, di beberapa institusi juga. Wah, banyak Jadi kegiatan. Banyak kegiatan. BM ya? BM mau. Iya. Baik. Sama lagi bikin ini sih semacam inisiatif buat mendorong kebijakan publik yang lebih baik lewat namanya Think Policy Indonesia. Jangan lupa di follow Think Policy. Iya, @Think Policy Indonesia. Indonesia. Oke. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal bragging, cek. Kan kalau orang melihat Afu dari luar gitu ya, itu kan kayaknya hidupnya sangat baik-baik saja gitu. Kayak kuliahnya baik-baik saja gitu. Kuliah di UI yang kayak ribuan orang pengen masuk UI gitu. Terus lu keterima di Harvard gitu. Alhamdulillah. Yang semua orang pengen masuk ke Harvard. Gue dulu gak keterima by the way di Harvard. Gue daftar 2 kali. Ini jadi cerita perempuan gagalnya. Keren. Terus lu menikah umur 24, punya suami yang baik dan sayang. Kayaknya hidupnya baik-baik aja gitu. Jadi lu sebenarnya mau cerita kegagalan apa? Ada kegagalan gak sih? Ada lah, tentu kan kalau misalnya yang tadi Mbak Ayu ceritain semua tuh versi showreelnya. Kalau film tuh ada versi atau apa, kalau film tuh ada trailernya gitu kan. Jadi scene terbagus dari the whole film doang gitu. Yang biasanya orang bukan gua doang tapi banyak orang di Instagram mereka pasti mengcurate trailer yang isinya shot-shot terbaik dari hidup mereka gitu kan. Tapi tentu kalau dilihat keseluruhan filmnya sebenarnya pasti ada jalan cerita naik turunnya lah untuk sampai Yang which is biasanya banyak orang yang nggak tahu. Banyak orang yang nggak tahu. Tentunya. Jadi yang paling apa ya? Yang mungkin yang paling pengen lu ceritain atau yang kayak lu paling belajar banyak darinya gitu. Dari kegagalan itu sendiri ya. Iya. Kegagalan apa gitu? Sebenarnya sih yang apa ya? Jadi kalau gue mikirin tentang kegagalan itu apa, bahkan jadi misalnya look back nih, apa sih titik mana sih di mana lu gagal gitu? Jawaban versi 1 detiknya adalah kayak gue nggak pernah gagal deh gitu. Baik. Pengennya jawabnya gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau di spend agak beberapa menit lebih lama, yang akhirnya aku sadarin adalah sebenarnya yang gue lakukan adalah aku melakukan self censorship terhadap hidupku sendiri pertama, dan yang kedua I play around with the definition of failure itu sendiri. Sehingga kayak ketika sebenarnya menghadapi suatu kegagalan, antara gue in denial jadinya kayak gue nggak gagal kok gitu. Jadi misalnya gagal adalah nggak mendapatkan yang kita inginkan gitu. Terus akhirnya ketika gue nggak mendapatkan yang gue inginkan, gue redefine itu sebagai kayak gue nggak pengen banget deh. Denial. Atau itu kayaknya learning process kayak aja. itu learning process aja deh. Atau secara memori juga kayak nggak gue inget gitu. Jadi kayak waktu di prompt sama perempuan gagal sama Mbak Ayu untuk coba Fu cari cerita kegagalan itu susah sebenarnya di awal, kayak apa sih gitu, how do I define it, dan jadinya pengen fokus kemana. Tapi setelah spend a little bit more time untuk mikirin sebenarnya apa sih kejadian gagal dalam hidupku tuh, mungkin bisa dilihat jadi ada 2 jenis ya gitu. Pertama yang gagal, dan ini yang lebih kesel kadang-kadang, yang gagal gara-gara faktor eksternal yang nggak bisa kita kontrol. Jadi kayak benar-benar you have done your best, you have prepared every single detail for this thing, tapi ujung-ujungnya buyar karena ada kejadian luar biasa atau karena ada pihak lain yang decide to do something else, yang akhirnya nggak terjadi. Dan itu kadang-kadang lebih susah ngeproses. Kalau tadi kita justifikasi ini learning process aja, tuh bahkan juga susah learning processnya. Kenapa gue harus learn dari faktor eksternal gitu kan, yang bukan kita gitu. Tapi yang akhirnya jadi banyak learning process, dan aku lebih suka untuk zoom into in terms of failure tuh sebenarnya kegagalan-kegagalan yang memang dari diri pribadi, dari internal gitu, faktor-faktornya. Jadi antara I didn't know better atau I could have prepared better, yang itu sih sebenarnya proses growth itu banyak terjadinya dari yang kedua ini, menurut gue ya gitu. Nggak tahu pengalamannya Mbak Ayu mungkin kayak gimana. Jadi kalau misalnya mau fokus ke
salah satu failure yang mungkin menurut gue internalize banget gara-gara gue pribadi dan sebenarnya jadi pembelajaran gitu ke depan adalah tadi yang Mbak Wi bilang kan, jadi alhamdulillah aku kemarin S2 Master of Public Policy di Harvard University. Kok ada suara siulan dari mana ya? Di sini sound efeknya lumayan bagus. Padahal kita cuma berdua di ruangan ini. Ini ruangan kosong. Apa namanya? Ya mungkin orang kalau ngeliat dari luar, ya, pertama seneng pasti. Apa ya, respon awalnya tuh aku jadi ceritanya lagi di kosan teman pas email apa penerimaan yang masuk ini, lagi di kosan teman terus kayak anjir. Gue dapet email pengumuman tapi belum diklik, jadi kayak lo aja yang klik. Terus ada diklik dan kayak emang keterima kan gitu. Pas pertama apa dapat kabarnya, tentu kayak loncat-loncat di tempat tidur kosan teman gue yang kayak kecil, kita kayak heboh berdua gitu. Tapi kemudian terutama pas udah beneran berangkat ke sana, sebenarnya ini salah satu mungkin kalau mau dianggap failure gitu ya. Tahun pertama aku merasa ada banyak missed opportunities gara-gara aku minder sama diri aku sendiri ketika ada di sana, atau mungkin bukan minder tapi ya minder dan mempertanyakan diri sendiri gitu loh. Kayak kalau istilah psikologinya kan ada sindrom impostor. Do I really deserve to be here? Atau kayak whatever I say, someone else can say it better, more eloquently. Apakah lu Harvard enough gitu? Am I Harvard enough gitu. Jadi dari Harvardnya sendiri, mungkin mereka dari tahun ke tahun sering ketemu sama orang-orang yang punya masalah impostor, karena memang mereka brandnya begitu kuat, jadi semua orang ngerasa kayak itu just intimidated aja. Gitu, intimidated aja. Jadi di masa orientasi kan, di awal masuk tuh ada orientasi 2 minggu. Di masa orientasi awal itu benar-benar kata pertama yang mereka ini tuh you belong here. Literally di poster, di print banyak di semua sudut tuh you belong here gitu. Bahwa the admissions office didn't make a mistake. You actually deserve to be here and all that gitu. Tapi tetap aja pun setelah periode orientasi yang kayak menekankan itu, tetap you compare yourself to others and mungkin yang tadinya biasa ahead of the curve jadi mean kalau bukan mengantar belakang gitu. Kalau misalnya lu bisa ngasih tahu Afu waktu sebelum dia masuk gitu, kayak selain daripada kata-kata you belong here gitu, apalagi yang harusnya Afu waktu tahun pertama itu tahu? Yang harusnya Afu tahun pertama itu tahu adalah bahwa ada yang namanya bluffing. Jadi kayak kadang-kadang kalau main poker gitu kan, kadang-kadang yang menang tuh bisa aja kartu di tangan dia jelek banget. Tapi dia menang gara-gara dia bluffing, kayak sok nambah ini mengajari judi di bulan Ramadan tidak boleh ya. Tapi intinya kayak ini contoh kasus. Gimana kayak intimidasi psikologis itu kadang-kadang bikin seseorang berhasil atau lebih dianggap menjadi pemimpin terlepas dari kartu yang sebenarnya dia pegang. Apakah dia punya kartu yang bagus atau enggak gitu kan gitu. Jadi aku akan bilang ke Afu di tahun yang pertama itu gitu, terutama dalam social science dan dalam public policy, dalam interaksi sosial gitu ya, a lot of the times it's a bluffing game. Jadi the people who seem confident dan kayak who seem like they know what they're talking about, I'm sure they're bluffing too. Kayak they're bluffing. Kayak 90% of the time they project this persona yang percaya diri, yang sempurna, yang perfect. I know what I'm doing, but nobody actually does gitu. Dan a lot of people juga pasti second guess themselves, kayak nggak tahu lah, pasti mereka punya doubt and all of that gitu. Jadi we're all in this together juga kok gitu. What you're experiencing in your mind itu nggak eksklusif ke diri lo sendiri, dan sebenarnya bukan jadi alasan untuk nggak tetap confident anyway. Jadi kayak si proses refleksi istilahnya ngelihat ke dalam diri sendiri gitu juga bagus, karena it keeps you humble dan grounded gitu. Tapi bukan berarti pas ketemu orang terus ngerasa semua orang yang percaya diri itu lebih baik dari lo gitu, because it's a bluffing game. Kalau yang lain tuh selain kegagalan waktu di Harvard yang kayak orang lain mungkin nggak akan kayak lu udah nyampe sana, kayak masa sih lu masih bisa ngerasain itu, apa lagi ya yang lu pernah rasain? Karena tadi kita ngomongin yang versi internal, mungkin yang agak masih gut gondok
Itu sebenarnya akan untuk ini berhubungan juga sih sama ke Harvard, kan aku apply beasiswa juga. Jadi waktu itu apply-nya beasiswa sejuta umat, semua orang apply LPDP. Kemudian jadi LPDP round pertama aku nggak keterima. Ini dalam kondisi lu udah keterima di Harvard? Belum. Oke. Memang belum. Jadi LPDP pertama tuh apply-nya bareng sama apply S2-nya. Terus baru Harvard-nya dapat LOA, baru habis itu apply LPDP yang kedua dan dapat LPDP yang kedua. Alhamdulillahnya. Tapi yang di LPDP pertama itu pun karena banyak orang lain yang belum punya LOA tapi sudah diterima LPDP, kan aku tidak merasa LOA itu sebuah letter of acceptance, itu adalah sebuah keharusan dari awal. Jadi aku percaya diri aja, dan orang-orang kayak melihat track record orang yang biasanya dapat, aku mirip sama orang-orang itu gitu. Jadi I don't see why kayaknya gue bakal dapet gitu lah ya. Maksudnya pasti apa ya, berusaha sebaik mungkin juga, nggak kayak overly confident gimana gitu, tapi nggak expect juga bakal Enggak. Gitu. Jadi I went in on the interview, kan proses administrasi dulu, terus habis itu interview. Nah pas interview itu sih kayaknya sumber kegagalannya akhirnya, karena emang yang paling determinan itu proses interviewnya. Ya intinya di proses interview tersebut ada beberapa pertanyaan yang agak mengarah. Aku nggak tahu apakah itu ujian secara psikologis. Jadi memang pertanyaannya diarahkan untuk melihat respon aku seperti apa ketika lu lagi irritated gitu. Iya, jadi aku dibuat irritated supaya dilihat apakah aku ini dan semua orang yang di interview lain bisa menahan amarahnya. Bukan amarah sih, apa ya, emosinya. Jadi waktu itu salah satu pertanyaan yang paling di awal adalah ditanya, kamu udah punya pacar belum? Terus alhamdulillah udah punya Pak gitu. Terus ditanya pacarnya pekerjaannya apa? Oh dia video editor gitu. Oh video editor ya gitu. Kamu kan kerjanya di organisasi internasional ya gitu. Berarti gaji kamu jauh lebih besar ya dari pacar kamu gitu. Ini jangan nikah. Nanti kalau misalnya nikah pasti ada banyak masalah di rumah tangganya. Coba diresapi dulu ya. Pertama itu intrusif. Maksudnya It's none of your business. Dan kayak dia juga nggak tahu at what stage of my relationship it was, dan kayak kenapa, apa sih hubungan, dan hubungannya sama apakah saya pantas mendapatkan beasiswa atau enggak tuh apa. Nggak ada hubungannya sama sekali, nggak necessary gitu. Tapi dia ngomong kayak gitu. Nah mungkin aku yang sekarang yang udah agak lebih kebal sama semua hal itu, agak lebih bisa ngatur emosi lah gitu. Tapi at that time reaksi aku ya kurang lebih di dalam hati dan di dalam kepala tuh kayak it's none of your business. Dan jadinya defensif gitu. Jadi beneran kayak, oh iya Pak, tapi nggak apa-apa kok. Maksudnya kayak, Pak itu kan tergantung saya sama partner saya ya. Jadi kita yang akan figure out dan kayak gini-gini. Jadi kayak Bapak nggak bisa ngambil kesimpulan kayak gitu lah. Ini I was triggered. Jadi udah dari situ aja udah gagal nih kayaknya. Terus habis itu juga ditanya. Jadi emang gara-gara aku di organisasi internasional itu kan ditanya, jadi kamu nih organisasinya donornya siapa? Terus aku bilang iya beberapa diantaranya ada UK, ada Norway gitu. Terus oh berarti kamu nih antek-antek asing ya gitu. Tanpa ditanya apa yang dikerjakan sebenarnya gitu. Apakah pekerjaan aku berkontribusi ke Indonesia atau enggak gitu kan? Padahal sebenarnya terlepas dari donornya siapa, sebenarnya benar-benar kerjaan kita tuh nge-support apa yang pemerintah Indonesia mau anyway gitu. Dan bahkan panel interviewernya tidak bertanya lebih lanjut. Misalnya di luar pekerjaan pun aku juga banyak ngelakuin inisiatif yang semuanya udah jiwa raga buat Indonesia gitu loh. Aku waktu itu bikin parlemen muda dan apa segala macam tuh semuanya nggak dianggap, intinya kayak karena donor, karena gaji lo datangnya dari asing, kamu antek-antek asing gitu. Terus ya aku ke-trigger juga, terus aku kayak defensif dan bilang kayak oh ya nggak apa, tapi kita semua proyeknya untuk Indonesia gitu lah. Intinya masih banyak pertanyaan lain yang sama atau kurang lebih sama triggeringnya gitu, tapi intinya mereka memang mengarahkan pertanyaannya sehingga nggak open ended dan nggak membuka konversasi yang lebih netral gitu. Dan emang udah diarahkan untuk triggering kan gitu. Akhirnya dan aku saat itu masih idealis, merasa perlu mendefend diri dan kayak ini tidak benar, the fact that you're asking me these questions is not right. Terus kayak aku jadi agak defensif, nyerang balik gitu. Dan akhirnya tapi sama pada saat itu aku kira jawaban aku jawaban yang benar. Masih percaya diri bahwa kayaknya dapat deh beasiswanya gitu. Karena
apa ya, it was my principles, terus I answered with my principles gitu. Ternyata nggak dapet. Dan saat itu kayak jangankan masuk Harvard, maksudnya kayak aku lagi sambil aplikasi ke Harvard kan, jadinya kayak jangankan masuk ke Harvard gitu, masa beasiswa di Indonesianya aja nggak diterima gitu. How are you expecting yourself to be accepted di Harvard gitu? Jadi benar-benar apa ya, dan tapi pada saat bersamaan juga aku nggak, kalau yang kedua ini cobanya nggak terlalu menyalahkan diri sendiri karena aku ngerasa apa ya, it was set up gitu, kayak the interview process was a set up, dan yang aku tahu dari yang aku pelajari ngobrol sama orang tuh proses interview nggak seperti itu gitu. Mungkin ini denial dan defensive juga, kayak nggak merasa, nggak mau dianggap failure gitu. Tapi memang untuk yang proses interview yang kedua akhirnya ini sih udah belajar dari yang pertama tersebut. Jadi memang sadar bahwa mungkin mereka akan mengarahkan pertanyaannya untuk mengetes kita secara emosi, sehingga aku akhirnya memang sudah lebih chill gitu. Jadi kalau udah, meskipun pertanyaannya nanti ke arah sana, aku udah tahu bagaimana cara meresponnya gitu. Jadi emang dari awal aku sudah mereframe jawaban-jawabannya dengan lebih baik, dan saat itu memang membantu sudah punya letter of acceptance dari Harvard-nya gitu. Terus akhirnya dapet ya gitu. Ceritanya kurang asik ya? Kalau enggak, kok seru kok. Kayak menurut gue kayak itu tuh hal-hal yang orang tuh nggak akan pernah mengira seorang Afu tuh mengalami gitu. Karena kalau misalnya dilihat di luar kan kayak you're glowing in every sides gitu kan, kayak kerjaan baik-baik aja, kemudian relationships baik-baik aja, terus kayak kegiatan sosial baik-baik aja, kayak kehidupan Instagram dan Twitter lu baik-baik aja. Jadi cerita-cerita ini tuh kayak gue personally, kayak ini ceritain ya, gue kenal lu juga udah cukup lama gitu, tapi ini cerita-cerita yang bahkan gue gak pernah dengar. Jadi so it's something that's apa ya kayak it's interesting to see you as a person, and it's interesting now today kayak seeing you as a normal human being that also have failed gitu. So that's an interesting perspective. Intinya sih kalau bahkan kalau dalam Islam gitu udah lebih ini lagi, intinya yang penting ikhtiar, which is ikhtiar adalah melakukan yang terbaik, dan udah semaksimal energi yang kita punya, apa semua effort yang kita bisa kasih, tapi ujung-ujungnya harus tawakal. Luar biasa, Ukti. Ini kayak kultum.